Dia tidak akan mati. Walaupun dia sudah tertidur di tanah, dia akan muncul akar lagi dari pangkal batang lagi, Bang. Kami manfaatkan limbah dari jerami ini untuk kami jadikan sebagai pupuk ataupun kompos. Jadi semua limbah-limbah itu bersirkular gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bising Kali. Podcast Bising Kali episode hari ini agak berbeda dari biasanya. Mungkin teman-teman bertanya nih, kemana Bang Basri? Kali ini saya akan menggantikannya. Izin. Kita kedatangan tamu bicara yang sangat keren, mahasiswa berprestasi dari HMJ Agribisnis dan juga HMJ Ekonomi Pembangunan yang lolos pendanaan PPK Ormawa tahun 2026. Sebuah program yang sangat populer dan juga bahkan rutin diikutin tiap tahun kalau misalnya kita lihat daftar mahasiswa yang berprestasi di UMSU. Tapi sebelum kita lompat ke programnya, boleh dong buat kakak dan abang di sini boleh memperkenalkan diri dulu mungkin dari nama, program studi, semester, fakultas, dan ini berasal dari HMJ mana aja nih? Begitu. Mungkin bisa dimulai dari aku dulu ya Bang ya. Boleh, silakan Kak. Nama aku itu Cinda Orinvi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan pastinya semester 6 sekarang. Semester Kalau 6. aku dari HMJ Ekonomi Pembangunan tentunya. HMJ Ekonomi Iya, Pembangunan Kak ya. betul. Oke, kalau abang di sebelahnya nih, ini abang dari mana nih? Halo, perkenalkan. Saya Tommy Saputra Sirait dari Fakultas Pertanian, jurusannya Agribisnis tentunya. Dan juga kami dari semester 7 dari Himpunan Mahasiswa Agribisnis. Oke, Sangat kebanggaan ya, kebanggaan kita nih. Kebanggaan sekali. Kebanggaan sekali. Oke, teman-teman, kita kedatangan dua HMJ yang sangat keren yang berhasil lolos pendanaan PPK Ormawa ya, Kak Bang. HMJ Himagri dan juga Ekonomi Pembangunan. Iya, betul. Tapi sebelum kita lanjut lagi membedah tentang PPK Ormawanya ini, boleh nggak sih dari kakak dan abang itu menjelaskan dulu kenapa dari sekian banyak program yang bisa membuat kita tuh jadi mahasiswa berprestasi teman-teman. Kenapa pilihnya itu PPK Ormawa? Mungkin boleh dari Bang Tommy dulu. Oke. Dari sekian banyaknya di UMSU ini, Oke. tentunya ya kan ada PKM dan sebagainya. Iya, Kenapa benar. milih PPK PPK Ormawa. Ormawan ya? Iya. Karena dari basic kami juga pertanian gitu ya kan Bang. Karena pertanian ini kan lebih banyak ke terjun ke lapangan gitu. Ke masyarakat. Ke masyarakat tentunya. Dan juga PPK Ormawa ini kan memberdayakan masyarakat gitu ya. Iya, kan, Bang. memberdayakan. Nah, jadi saya rasa cukup relevan untuk relevan. kita memiliki pengalaman di PPK Ormawa ini untuk jenjang karir kita ke depannya. Oke. Itu kenapa makanya lebih memilih ke PPK Ormawa. Dan juga saya rasa sendiri dan yang sangat-sangat saya rasa itu ketika kita berbaur ke masyarakat itu banyak pengalaman-pengalaman dan juga apa ya namanya? Beda daripada biasanya. Iya gitu. betul Bang. Nggak Jadi cuma sekedar teori aja gitu. benar. Jadi yang Oke. banyak pengalaman yang kita dapat dari masyarakat gitu. Apalagi kita bicara-bicara diskusi dengan yang lebih tua gitu ya kan. Jadi kita banyak dapat pengalaman yang lebih luas lagi dibanding kita di kampus saja gitu. Apalagi di kelas aja gitu ya kan nggak dapat apa-apa, nggak ini. Tapi ketika kita berbaur ke masyarakat, benar-benar Dampaknya kerasa beda. dampaknya berasa kali. Oke, mungkin kalau misal dari Kak Sinda ya, Iya, itu betul. kayak gimana Kak? Kalau dari saya pribadi ya, kenapa pilih PPK Ormawa sebagai program kami itu, yang pertama kalau di himpunan kami sendiri, PPK Ormawa ini merupakan program yang bisa dibilang famous gitu ya. Oh, famous, Iya Kak, ya? famous, karena Famous. setiap tahunnya program PPK Ormawa ini selalu kami ikuti Selalu diikuti. oleh PPK Ormawa HMJEP namanya. Dan alhamdulillahnya setiap tahunnya sudah 4 tahun belakangan ya HMJ Ekonomi Bangunan selalu lolos pendanaan ya alhamdulillahnya. Berturut-turut Kak ya? Berturut-turut, Berturut-turut, alhamdulillah. keren Sama ya sekali. seperti apa juga Himagri juga. Kalau Dari kami Himagri. tahun lalu gagal pendanaan. Oh. Tapi pendanaan. 2 tahun yang lalu dari Himagri juga berhasil mendapat medali emas di PPK Ormawa. Oke, Oke. alhamdulillah ya semoga Tahun ini dilanjutkan, Mudah-mudahan Bang, ya? semoga Oke. barengan juga ya Iya. kan. Siap, siap. Semoga ya tahun ini tahun Amin, kita Abdidaya ya amin. dua-dua. Amin, Oke. amin kita doakan yang terbaik. Amin, Oke Bang, amin, amin. Kakak dan Abang juga
mungkin bisa jelasin nih, mungkin ke teman-teman kita juga sama mahasiswa UMSU yang mungkin belum paham dan juga belum tahu nih soal PPK Ormawa. Kita kan bingung nih, buat teman-teman yang mungkin di luar sana masih belum kenal, boleh nggak sih dijelaskan tentang PPK Ormawa itu sebenarnya apa dan cara kerjanya kayak gimana? Apa yang ngebedain PPK Ormawa ini sehingga istimewa dibandingkan program lain yang ada di UMSU ini? Mungkin dari Kak Sinda dulu boleh Oke, menjelaskan. boleh dari aku dulu ya Bang Tommy ya. Jadi PPK Ormawa ini atau program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan itu adalah program yang berkontribusi nyata langsung di masyarakat. Jadi Oke. kita tidak hanya sekedar ilmu-ilmu teoritis saja ya kan yang diajarkan di kampus. Tetapi ilmu teoritis yang diajarkan di kampus itu bisa langsung kita terapkan di masyarakat sesuai Oke, Kak. dengan kebutuhan masyarakat seperti itu. Kemudian apa sih yang membuat PPK Ormawa ini lebih famous dibanding program-program yang lain gitu ya. Kalau dari kami pribadi sih program PPK Ormawa ini pastinya semua ilmu-ilmu yang kita dapatkan yang di kampus tadi itu bisa langsung kita terapkan. Dan PPK Ormawa ini kan namanya pemberdayaan masyarakat ya. Kita bisa langsung turun langsung ke lapangan, kita bisa langsung tahu permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan dan kita bisa langsung tahu bagaimana cara mengatasinya, bagaimana solusinya dan Oke, bagaimana program-program itu dapat berjalan gitu Bang. Kalau dari aku mungkin segitu ya. Mungkin Oke, dari baik, Bang Kak. Tommy ada Kalau dari Bang tambahan. Tommy mungkin kayak gimana perspektif Waduh, atau sudut pandangnya nih? sepertinya semuanya sudah dijelasin sama Kak Cinda. Cuman menambahkan sedikit, jadi yang buat beda di PPK Ormawa ini bagaimana kita berbaur ke masyarakat gitu kan. Berbaur ke masyarakat, Iya. Dan juga PPK Ormawa ini kita merupakan memberikan dampak nyata ketika ada satu desa memiliki permasalahan-permasalahan gitu. Jadi ketika permasalahan itu yang telah kita kulik, itu akan kita diskusikan dan kita akan berikan solusi bagaimana supaya permasalahan di desa itu bisa teratasi gitu Bang. Dengan tentunya dengan pemberdayaan masyarakat juga kan pastinya. benar. Dengan adanya masyarakat yang ikut andil pada program yang telah kami buat gitu kan, itu merupakan bisa menjadi dampak nyata lah gitu untuk masyarakat, tentunya desanya dan juga seluruh masyarakatnya gitu. Berarti Bang. bukan cuma kata-kata doang ya, kita Betul. bawa aksi di Betul, sini. betul, Oke, betul. mungkin buat Kak Sinda dan juga Bang Tommy nih, kita penasaran nih teman-teman semuanya. Boleh nggak sih menjelaskan kira-kira desa mana nih yang dibantu untuk diberdayakan dan juga inovasi dengan judul apa yang dibawa oleh masing-masing HMJ sehingga akhirnya bisa lolos pendanaan dari PPK Ormawa tahun ini. Mungkin boleh dimulai dari Bang Tommy dulu. Jadi kami mengambil desa Mekar Sawit, Mekar Sawit. Kecamatan Itu Sawit di mana? Seberang, Kabupaten Langkat. Kabupaten Langkat. Iya betul. Oke. Jadi kami mengambil topik di PPK Ormawa ini topik desa konservasi dan tangguh bencana. Oke, Itu Bang. dengan judul pelopor mitigasi, mewujudkan desa konservasi tangguh bencana melalui sistem mitigasi banjir dan ketahanan pangan adaptif di desa Mekar Sawit. Kenapa ini yang dipilih? Dari sekian banyak yang lain. Karena gini Bang, kemarin pada bulan 11 kalau nggak salah ya, itu kan ada terjadi banjir besar tentunya kan. Oh, yang bencana kemarin ya? Betul. Benar. Itu kemarin di desa Mekar Sawit termasuk salah satunya menjadi desa yang terdampak bencana Bang. Termasuk satu yang parah berarti. Betul. Untuk ketinggiannya juga cukup lumayan sampai hampir tinggal atap di beberapa rumah gitu Bang. Sampai tinggal atap rupanya ya. Betul. Berarti separah itu waktu itu Benar kejadiannya, Bang. Sir? Dari kan ada juga kami dikirim videonya sama kepala desanya kan. Itu kami memang betul-betul melihat di hari kejadian itu masyarakat betul-betul mengungsi semua Bang. Jadi kenapa kami memilih desa itu? Kami juga udah berdiskusi tentunya kan melalui FGD dengan kepala desa dan juga tetua-tetua di sana. Dan juga mereka menyampaikan bahwasanya pada saat banjir itu ada permasalahan-permasalahan yang terjadi Bang. Yang salah satunya itu yaitu mereka sulit untuk mendapatkan pangan Makanan pada saat berarti Bang ya? banjir, betul. Dan juga pada saat banjir itu karena di tengah malam masyarakat itu tentunya kaget Bang. Tiba-tiba air itu datang masuk ke ya? dalam rumah pada saat kondisi sedang tidur nyenyak gitu. Semua lagi istirahat Betul. soalnya. Oke. Jadinya kan banjir ini dadakan gitu Bang. Iya. Dan juga salah satunya tentunya pasti perekonomian menjadi tidak stabil Bang. Karena kan banyak juga UMKM yang terdampak gitu ya kan, jadinya tidak bisa berjualan lagi atau rusaklah dagangan-dagangannya, kios-kiosnya.
Itu menjadi salah satu alasan kami lah untuk ke desa itu gitu. Khususnya di bagian pangan Bang ya. Betul Bang. Dan juga boleh di-spill nih programnya? Boleh dong. Oke. Jadi Silakan. kami ke desa itu sekalian membawa program tentunya berasal dari permasalahan yang terjadi gitu Bang. Kami memiliki program yaitu Sigap Mandiri yang pertama. Sigap Mandiri ini merupakan salah satu bentuk ketahanan pangan. Bagaimana caranya itu Bang? Kayak mana Jadi tuh caranya? kami di Sigap Mandiri ini membuat hidroponik. Hidroponik. Kenapa kami memilih hidroponik? Karena yang pertama hidroponik ini kan di tempat agak sedikit tinggian Bang. Jadi ketika banjir itu emang masih belum naik ke permukaan terlalu tinggi, masyarakat masih bisa mengambil dan juga kami meletakkan titik-titik hidroponik itu di titik tertinggi di desa Bang. Jadi Oke. kecil kemungkinannya untuk terkena banjir. Berarti tingkat elevasi ya kalau salah ya? Betul. Bang. Permukaan tanah tuh berarti abang hitung semua tuh sama tim. Mana yang paling tinggi kira-kira gitu? Kami berdiskusi dengan kepala desa karena kan pada saat banjir masyarakat desa itu mengungsi ke daerah-daerah yang memang Lebih tinggi. lebih tinggi Bang. Tentunya kayak di kantor desa itu kemarin tidak terkena banjir Bang. Oh, tidak Karena terkena dia banjir. masih agak sedikit naik kan. Jadi tidak sampai ke situ banjirnya gitu Bang. Jadi kami membuat itu dan juga kami memanfaatkan rooftop rumah warga Bang. Rooftop rumah warga. Ya, Untuk jadi hidroponik. Untuk hidroponik. Oke, kreatif Jadi, ya Bang ya. Itu Bang, karena kan kalau di rooftop otomatis kita nggak minta amit-amitnya banjir yang terlalu tinggi gitu ya Iya. kan Bang. Jadi di rooftop rumah warga ini masih bisa menjadi lahan untuk hidroponik gitu. Dan juga program yang kedua itu kami ada agroresiliensi. Agroresiliensi itu Nah, kayak gimana itu tuh, Bang? kami penanaman tanaman pencegah abrasi Bang. Berarti mangrove. Contohnya gelagah kalau Oh, kami gelagah. bilang. Gelagah, Gelagah. bambu dan juga kami ada di support dari kepala desa untuk penanaman waru, Bang. Pohon Penanaman waru. waru. Iya, jadi kenapa kami milih tiga ini karena kalau gelagah sendiri itu ketika pohonnya jatuh itu dia akan keluar akar lagi, Bang. Dia tidak Oke. akan mati walaupun dia sudah tertidur di tanah, dia akan muncul akar lagi dari pangkal batang lagi, Bang. Berarti kayak bisa beregenerasi gitu ya. Betul, jadi dia bukan tidak akan bisa mati, tapi sedikit lebih susah mati. Jadi Oke, ketahanannya akarnya tinggi pun- berarti. betul, Bang. Ketahanannya Jadi tinggi teman-teman ya. pinggiran-pinggiran sungai yang dekat rumah warga itu tidak terjadi abrasi lagi sehingga mengenai rumah warga gitu bang. Oke Bang, kalau misalnya dipikir-pikir dari dua program ini ya, kayaknya sangat idenya kreatif banget. Kalau misalnya boleh tahu, ini inspirasi kawan-kawan dari Himagri dan juga abang sendiri. Ini buat bisa ngebikin program ini dari mana? Apakah sebelumnya dari hasil riset dari mungkin lihat di internet atau mungkin berdasarkan observasi di lapangan nih, nanya ke warga atau mungkin kepala desa itu bagaimana caranya? Itu tadi bang. Oke, kami awalnya itu melakukan FGD bang, forum grup FGD ya. diskusi dengan kepala desa, dengan ketua Karang Taruna, kadus-kadusnya itu kami melakukan forum grup discussion tadi. Forum Jadi group discussion. ketika kami berdiskusi, mereka menyampaikan permasalahan. Nah, setelah kami melakukan diskusi, kami observasi lapangan, Bang. Observasi desa. Itu kami keliling di desa itu, apa kira-kira potensi yang bisa dibuat. Nah, itulah pertanyaan yang pertama muncul di kepala gitu, Bang. Nah, setelah itu tentunya dukungan dari dosen pendamping kami gitu ya kan, Bang. Bapak Dr. Aflaun Padli Siregar, SPMP. Weh, keren Jadi, kali ya. Oke. beliau juga yang salah satu untuk memancing ide kami lah juga gitu bang. Jadi kami berdiskusi juga dengan dosen pendamping gitu ya kan bang. Untuk apa-apa aja sih yang bisa dibuat ini di desa ini. Dan juga yang menarik tentunya dan juga memanfaatkan potensi desa dan untuk memecahkan masalah desa. Baik Bang, berarti inovasi yang dibawa ini satu memang benar mengikut sertakan kebutuhan masyarakat ya. Jadi kita benar-benar dimulai dari masalah, bukan tiba-tiba kita datang solusi, kita nggak tahu masalahnya apa ya. Betul bang. Keren sekali. Kalau misalnya dari tim HMJ Ekonomi Pembangunan nih, kalau misalnya dari Kak Sinda sendiri kayak gimana? Oke, kalau dari tim HMJ Ekonomi Pembangunan sendiri, desa yang kami ambil itu namanya Desa Marini Julu, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Kabupaten Deli Iya, Serdang, betul sekali. Dan topik desa yang kami ambil itu desa hutan. Desa Hutan. Kenapa? Karena di Desa Marining Julu ini 80% desa tersebut masih berada di kawasan hutan gitu ya.
Dan untuk judul kami sendiri itu namanya judulnya itu pemberdayaan masyarakat desa hutan melalui Green Value Chain dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Desa Marinding Julu gitu. Oke, Green Value Chain tuh gimana Kak? Oke. Konsepnya seperti apa? Oke, kalau untuk Green Value Chain, aku akan jelasin ya sedikit aja tentang Green Value Chain. Jadi gini, sebelum kami ngambil Desa Marinding Julu ini kan kami ada yang namanya survei langsung ke desa gitu ya Iya, pastinya. pengamatannya. Sebelum kami ngambil Desa Marinding Julu, pertama kami survei. Setelah kami survei, kami melihat bahwasannya Desa Marinding Julu ini memiliki banyak sekali potensi dan banyak sekali komoditas, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal gitu. Seperti hasil-hasil alam, hasil-hasil hutan, yang komoditasnya itu sangat-sangat banyak, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Kenapa Oke. kami ngambil Green Value Chain? Karena kami memiliki beberapa program kerja, salah satunya itu namanya hilirisasi ataupun kemiri break, yang dimana kami manfaatkan kemiri untuk kami jadikan jadi kemiri siap pakai, dan limbahnya itu kami jadikan sebagai briket bioarang gitu. Briket bioarang. Iya betul. Kemudian program kami kerja yang kedua itu namanya Jerami Jadi Berkah. Jerami jadi berkah. Iya betul. Gimana tuh? Namanya agak unik ya teman-teman ya. betul. Coba Kakak jelasin dong. Oke, Kami jadi kan penasaran. di Desa Marinding Julu ini kan biasanya jerami itu setelah panen jeraminya hanya dibuang gitu aja. Oke, berarti kayak limbah gitu ya Iya, dianggapnya jadi ya. kayak limbah gitu ya kan. Oh. Jadi kami manfaatkan limbah dari jerami ini untuk kami jadikan sebagai pupuk ataupun kompos. Oke. Jadi semua limbah-limbah itu bersirkular gitu, nggak Oke. mati. Jadi semua program kerja kami itu berkelanjutan, semuanya ada inovasi berkelanjutan, dan harapan kami juga bukan hanya program kerja aja yang berkelanjutan ya, tetapi semuanya itu berkelanjutan. Sampai nantinya kami sudah tidak lagi di desa, semuanya itu tetap berkelanjutan seperti judul kami ya, namanya ada berkelanjutannya seperti itu. Sustainable ya. Iya, sustainable. Oke Iya, teman-teman, betul. ini kedua abang kakak kita ini keren banget ya inovasinya. Karena mereka bukan cuman sekedar ngebuat inovasi, tapi mereka juga benar-benar mencari celah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri ya, Oh, iya. kakak dan abang. Tapi begini, kalau misalnya kita berbicara soal sebuah tim ya, apalagi PPK Ormawa ini pasti nggak bisa kita kelola kalau misalnya cuma sendiri dong. Betul, Dan juga betul apalagi satu Kak Sinda sebagai Iya. ketua tim dan juga Bang Tommy sebagai ketua tim juga. Itu ketika pertama kali ditunjuk sebagai seorang ketua tim, reaksinya bagaimana gitu? Apakah karena memang secara sukarela mengajukan diri atau pertama kali dipilih itu atau gimana? Perasaannya gimana waktu itu? Oke, boleh dari aku dulu Bang Tommy. silakan. Oke. Kalau dari himpunan ekonomi pembangunan sendiri itu kami cara pemilihannya itu pertama kami ada wawancara dulu. Setelah wawancara kami dites juga, itu diwawancarai oleh alumni juga, diwawancarai juga dengan dosen pendamping. Setelah selesai diwawancarain baru ditunjuk. Itu berdasarkan nilai yang tertinggi itu mungkin jadi ketua tim seperti itu. Kalau perasaan sendiri yang pertama, kalau aku sebagai ketua tim pertama kali tunjuk pertama pasti ada pressure ya. Ada pressure kayak Iya pasti ya? pastinya. Ya namanya kita juga sebagai ketua tim pasti ada anggotanya seperti itu ya. Kalau perasaan aku sendiri pasti ada pressure, tapi pressure itu juga kalau sekarang ditanya pressure itu udah berubah jadi tanggung jawab ya. Udah jadi Iya responsibility pastinya. ya. Iya. Berarti ini pada keluar jiwa leadershipnya jadinya Iya, ya. betul sekali. Harus dituntut juga ya Pasti kan, dong, pastinya. Kalau dari aku itu sih. Oke, Dari kalau Bang Tommy Bang Tommy mungkin. kayak gimana? Kalau dari kami hampir mirip-mirip sih pemilihan anggota timnya gitu kan. Karena kami ada wawancaranya juga, ada tes tertulis. Tetapi kalau kami langsung ada pembagiannya. Ada yang kalau pas baru daftar itu langsung bagian media sosialnya atau bagian ketua tim atau ini langsung ditentuin gitu mana yang mau dimasukin. Nah jadi dari kandidat itulah yang tentunya yang menjadi penanggung jawab itu gitu kan. Dan juga saya sendiri jujur saja sebenarnya nggak memilih di ketua tim awalnya. Oh, awalnya nggak jadi pengen jadi Awalnya ketua nggak tim? milih di ketua tim, Pak. Itu gimana cerita kok bisa jadi ketua tim? Itu dia. Coba, Jadi di-sharing. pada saat udah selesai wawancara, udah tertulis, dosen pendamping ini agak kesulitan mungkin ya Bang, karena mungkin di Himagri banyak kali potensi yang bisa menjadi leadership gitu mungkin kan Bang. Tetapi dosen pendamping juga menyarankan gitu dan juga ini jadinya
udah saya aja yang jadi ketua tim. Jadi bilangnya langsung udah kau aja ting katanya. Gitu. Ditunjuk berarti Karena ya. kalau Diamanahi saya berarti. dikenal biasa dipanggil dosen pendamping teman-teman Kiting bang. oke. Jadi dosen pendamping pun langsung ngomong udahlah kau aja ting. Abang percaya samamu katanya. Oke, berarti diamanahi Bang ya. Betul bang. Jadi tentunya juga ya seperti yang Kak Cinda bilang tadi, pressure-nya pasti ada tentunya. Karena kan sebenarnya trust issue juga bang. Karena tahun lalu Trust issue, juga Bang. Gimana tuh Bang? tahun lalu juga saya ketua timnya. Jadi tahun lalu kan gagal pendanaan. Itu cukup sedikit kena mental lah kalau kata ya bang. Tapi Jadi alhamdulillah hari ini kebalikannya ya. betul Alhamdulillah bang. kebalikannya. Karena ketika udah dinyatakan lolos itu langsung ada rasa bangga lah gitu pastinya tentunya kan. Dan juga trust issue sendiri tadi ini yang di awal ini pastinya hilang gitu. Dan juga udah ya sekarang tanggung jawab lah pasti tentunya. Iya, pasti. Oke, baik Bang. Jadi teman-teman di sini kita bisa belajar hal yang sangat banyak. Satu dari Kak Sinda mewakili tim HMJ Ekonomi Pembangunan ya. Mereka membawa sebuah inovasi. Gimana cara akhirnya merubah hal yang nilainya rendah itu menjadi lebih tinggi. Produknya jadi ada hilirisasi ya, ada Iya, betul prosesnya. sekali. Sedangkan kalau misalnya di tim dari HMJ Agribisnis ya, di bawah Bang Tommy. Mereka mencari sebuah masalah berdasarkan kebutuhan masyarakat. Betul. Kalau misalnya dalam program PPK Ormawa ini Bang, Kak, kira-kira kelanjutannya apa? Kan kalau misalnya mungkin kita pernah dengar soal PKM, mungkin kan ada PIMNASnya, atau mungkin ada hadiahnya. Kelanjutan dari tahapan PPK Ormawa ini seperti apa? Mungkin dari Bang Tommy bisa menjelaskan? Kalau kelanjutannya itu ya tentunya kalau di PP Kormawa Abdi Daya ya gitu. Abdi Daya itu apa Bang? Boleh Abdi Daya itu puncak dari PP Kormawa itu. Puncak dari PPK Iya, Ormawa. itulah di situ nominasi-nominasi untuk kejuaraan. Oh, berarti ada dikasih penghargaan juga ya? Ada juga dikasih bang, penghargaan. dan tentunya banyak pastinya nominasi-nominasinya gitu ya kan bang. Mungkin dari Kak Cinda lagi? Kalau dari aku ya sama seperti yang sudah jelaskan Bang Tommy, mungkin tambahan sedikit. Kalau di PKM ya namanya PIMNAS, Iya. kalau di PPK Ormawa namanya Abdi Daya. Nanti setelah lolos pendanaan ini kita kan berprogram 4 bulan berprogram. Setelah itu nanti di apa namanya dipilah-pilih lagi mana-mana tim yang berhak mendapatkan Abdi Daya gitu ya Bang Tommy ya. Setelah itu nanti setelah Abdi Daya sekitar bulan 9 mungkin, sekitar bulan 9 nanti setelah Abdi Daya nantinya semoga ya tim kita ya Bang Tommy dapat Abdi Amin, Daya ya ya Rabbal tahun Alamin. ini ya Bang Berarti Tommy. ini Mudah-mudahan ya, ditunggu-tunggu ya. Iya, Ini ditunggu-tunggu. pastinya semua tim yang Semua tim pasti ini pendanaan ditunggu. pasti menunggu Abdi Daya gitu sih Bang. Oke. Berarti PPK Ormawa ini pelaksanaannya berapa? 3 bulan, 4 bulan atau 6? 4 bulan, 4 bulan ya? Bang. Dimulai dari 2 Juni selesai 2 Oktober. Oke, berarti itu selama itu ngapain aja? Pasti kita ke desa kan? Itu ke desa berapa bulan Kak? Apa 4 bulan kita harus ke desa semua? Bang, gimana? Kalau kami pribadi ya, kalau dari HMJ Ekonomi Pembangunan, selama 4 bulan itu kami menetap di desa stay. Karena kan supaya kita tahu ya permasalahannya bagaimana, apa yang apa yang kita lakukan yang di desa tersebut gitu. Jadi kami memilih full stay di desa selama 4 bulan gitu. Oke. Berarti kalau misalnya dari Bang Tommy sendiri tadi kan ada bilang ya, kalau misalnya ada namanya tahapan Abdi Daya. Abdi Daya ini kan berarti bisa dibilang kayak buat nominasi ataupun penghargaan ya. Itu seberapa ketat tingkat seleksinya untuk bisa pergi ke sana dan apakah ada seleksinya? Kalau iya apakah ada presentasi atau mungkin bagaimana? Kalau dibilang sangat ketat pastinya Pasti tentunya. ketat Ya, ketat banget Karena kalau bahkan itu. untuk bisa ke sekarang aja udah sebuah prestasi juga kan dari beberapa ribu proposal soalnya Untuk seluruh mencapai, Indonesia. Untuk mencapai pendanaan aja itu cukup ketat karena Cukup dari ketat. ribuan proposal gitu kan. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Betul. Alhamdulillahnya dari Salah UNSU satu di ada antara 2 lolos. tim Dua yang tim, ini, betul. betul. Jadi kalau menuju Abdi Daya itu ada presentasi lagi yang namanya PKP Iya, ya. Kak? betul, PKP. Nah, PKP, PKP namanya. Nah, setelah PKP ini barulah kita menunggu pengumuman untuk apakah tim tersebut lolos ke Abdi Daya atau tidak. Baik, baik. Gitu, Bang. Teman-teman, ini hari ini kita kedatangan tamu yang benar-benar keren. Bang Tommy dan juga Kak Cinda mewakili HMJ masing-masing. Tapi sebelum kita menutup podcast ini, aku pingin nih meminta 1-2 patah kata atau pesan dari Kak Cinda ya kan mewakili HMJ Ekonomi Pembangunan dan juga Bang Tommy mewakili HMJ Agribisnis. Buat teman-teman kita yang mungkin mahasiswa baru atau mungkin mahasiswa saat ini yang tertarik untuk kedepannya ingin ikut ke dalam bagian
PPK Ormawa agar bisa menjadi agent of change sebagai seorang mahasiswa yang berdampak. Kira-kira pesan apa yang ingin dititip, motivasi atau mungkin sepatah dua patah kalimat? Mungkin dari Bang Tommy dulu. Oke. Kalau dari saya sendiri nggak pandai sih sebenarnya membuat quotes ini ya. Cuman Nggak apa-apa, gaskan aja. boleh kata-kata Gaskan aja. aja. Teruntuk teman-teman semua yang ingin mengikuti program PPK Ormawa ini, saya sarankan untuk sering-sering berbaur ke masyarakat. Sering-sering berbaur ke Betul, masyarakat. karena itu pastinya tentunya bakal berbaur ke masyarakat dan juga tips-tips untuk lolos ke pendanaan itu pahami panduan. Betul sekali. Iya, Ya, betul karena sekali. panduan itu benar-benar sangat namanya juga panduan gitu kan, pasti Powerful sangat ya. betul-betul mempengaruhi gitu. Karena ketika kita tidak memahami panduan tersebut, itu akan pasti banyak salah di proposalnya gitu. Jadi Oke. yang betul-betul dipahami lah panduan tersebut gitu. Mungkin Kalau boleh misalnya dari Kak Cinda. Cinda gimana? Oke, kalau untuk dari aku sendiri, untuk teman-teman yang ingin ikut PPK Ormawa, pesan aku jangan takut untuk mencoba. Oke. Ambil semua opportunity yang ada. Kita tidak pernah tahu pintu-pintu mana yang membawa kita sampai di titik seperti saat Siap. ini gitu. Mantap, Oke. kelas sekali Kak. Dari aku Oke. mungkin segitu aja sih. Dari aku segitu aja ya. Oke. Berarti intinya kita harus berani mencoba dan selalu berpikir sebelum bertindak Bang Iya, ya. Berarti betul harus sekali, detail ya. Betul sekali. Berarti nggak peduli apapun yang mau kita ikutin, selalu benar-benar pahamin apa yang kita lakuin dan juga jangan pernah takut buat mencoba karena kita nggak pernah tahu hasilnya kayak gimana kalau misalnya nggak pernah nyoba ya. Betul. Oke. Mungkin hanya sampai sejauh ini saja podcast Bising kali dari Bimawa Umsu, teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, share, dan juga follow serta subscribe dari semua akun sosial media dari podcast kita di @umsu aja. Dan mungkin kalau misalnya dari Kak Sinda sendiri dan juga Bang Tommy, boleh kasih tahu Instagramnya apa? Mungkin kalau Oh, ada boleh teman-teman nih, follow kan? boleh nih. Boleh dong, kenapa Oke. nggak kan di bawah sini nih. Nah di bawah sini nanti boleh Oke. di-share nih. Oke, gitu. kalau dari aku ya nama Instagram aku boleh nih kan? Boleh dong. Namanya Cinda, CINDA, CINDA. HSB_ ya. Kalau dari aku itu, dan Bang Tommy mungkin. Kalau dari aku jadi malu nih. Udah apa gak sekarang? Kok baru sekarang malunya? Nama Instagram aku yaitu TOMY Sirait_, Tommy Sirait Sirait_. Oke. Bersama nih ya, dan underscore ujungnya gitu. Tuh. Siap. Teman-teman yang mau belajar soal PPK Ormawa, yang pengen jadi mahasiswa berprestasi juga, kayak kakak abang di depan ini, jangan ragu buat reach out langsung Instagramnya. Boleh langsung aja kan kak? Oke, boleh, terbuka boleh boleh. ditanya dong gitu. Jadi kita di sini sharing-sharing, sama-sama belajar juga. Dan pastinya ini bukan satu-satunya podcast Bising kali bakalan mengundang mahasiswa berprestasi. Kedepannya kita bakal mengundang lebih banyak orang-orang keren yang bisa kita jadikan inspirasi. Bising kali.